Sampai hari ini, di tempat Yesus menangis ini, dibangun satu gereja yang dikenal dengan nama Gereja Dominus Flevit. Tuhan menangis. Seperti apa bangunan Gereja Dominus Flevit? Gambarnya ada di sini. Pernah berziarah ke tempat ini dan merenungkan kasih Tuhan yang menangisi saya, menangisi panjenengan, menangisi kita semua. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 149. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan merenungkan pada kesempatan ini secara khusus Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dikisahkan pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka
akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Lukas menggambarkan secara romantis dalam arti tertentu. Yesus menangis. Yesus menangis bukan untuk dirinya sendiri, tapi Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem bukan sebagai kota belaka, melainkan para pemimpinnya, penduduknya yang tidak mau menerima kehadiran Yesus. Sampai hari ini, di tempat Yesus menangis ini, dibangun satu gereja yang dikenal dengan nama Gereja Dominus Flevit. Tuhan menangis. Seperti apa bangunan Gereja Dominus Flevit? Gambarnya ada di sini. Pernah berziarah ke tempat ini dan merenungkan kasih Tuhan yang menangisi saya, menangisi panjenengan, menangisi kita semua agar mampu melihat damai sejahtera. Dari belakang altar kita bisa menyaksikan kota Yerusalem yang dibangun kembali, yang saat ini juga menjadi tujuan bagi para peziarah yang datang ke tanah suci Yerusalem. Tuhan menangis. Yesus Kristus menangisi kota Yerusalem. Pemimpin-pemimpinnya yang buta dan tidak melihat kehadiran Allah yang mengunjungi mereka dalam diri Yesus. Gereja Dominus Flevit ada di tengah lereng barat Bukit Zaitun. Gereja ini dibangun untuk mengenang peristiwa Injil yang hari ini kita baca dan renungkan. Yesus menangisi nasib Yerusalem di masa depan. Yerusalem yang dikepung oleh musuh-musuhnya dan hancur lebur. Dan insiden pedih itu terjadi saat pasukan Romawi mengepung mereka pada tahun 70 Masehi. Selama 40 tahun mereka dikuasai, dan kemudian bait Allah di Yerusalem hancur rata tanah. Inilah satu nubuatan yang terjadi dalam kehidupan di masa lalu atas Yerusalem. Yerusalem yang seharusnya menjadi kota damai sejahtera berubah menjadi Yerusalem, kota yang zolim dan menzolimi Yesus sendiri dengan menyalibkannya di puncak Golgota. Namun peristiwa Golgota bukanlah akhir, karena Golgota menjadi Via Dolorosa menuju kebangkitan mulia.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita pun menangisi kelemahan dan dosa-dosa kita yang kerap kali kita tidak mampu melihat damai sejahtera yang ditawarkan kepada kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita dianugerahi kerendahan hati untuk menyadari setiap kelemahan dan dosa kita, mohon pengampunannya dan bersukacita karena Kristus Sang Penebus. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam